Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebentar waktu kultum ya. Mudah-mudahan tidak lebih dari 7 menit kultum, tapi mudah-mudahan juga walaupun sedikit mendapatkan sesuatu yang besar kita ya. Maknanya kita menjalankan ibadah sebagaimana keharusan, dan dari situ kita dapat ilmu, dari ilmu itu kita bisa melaksanakannya dengan baik, dan itulah janji Allah, kita akan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan insyaallah ke dalam surganya Allah. Abah mau bacakan aja karena kalau dihafalkan berat banget rasanya, mending dibacakan ya biar cepat mengerti dan sempurna gitu menurut bacaan. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi kalau ini barangkali susunannya tidak begitu bagus, tapi yang penting tiap judul bisa kita mengerti apa maksudnya ya. 1. 4 hal sebabnya datangnya rezeki. Nah, ini perlu ya. 4 hal sebab datangnya rezeki. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada 4 hal yang bisa menjadi sebab datangnya rezeki. Penting kan? 1. Sholat malam alias tahajud ya. Jadi itu akan menjadi penyebab datangnya rezeki. 1. Sholat malam. 2. Memperbanyak istighfar di waktu sahur sebelum subuh. Nah, ini berkenaan dengan kita sekarang lagi berada di dalam bulan Ramadan ya. 3. Membiasakan sedekah. Yang 4. Membiasakan berzikir di awal siang dan di akhir petang. Itu ya, ada zikir yang pagi dan yang sore. Nah, ini keempat ini kalau kita laksanakan kelihatannya tidak terlalu sulit ya, bisa dilaksanakan. Sholat malam, perbanyak istighfar di waktu sahur sebelum subuh, membiasakan sedekah, membiasakan berzikir di awal siang atau pagi-pagi ya, dan di akhir petang. Ada zikir pagi, ada zikir sore ya. 1 tuh. Yang kedua, 3 alasan lebih dermawan di bulan Ramadan. Nah, ini khusus ya bulan Ramadan tuh. 3 alasannya lebih dermawan di bulan Ramadan. Imam Syafi'i menyebutkan ada 3 alasan mengapa seorang muslim semestinya lebih dermawan di bulan Ramadan. Kita lihat ya apa nih. Pertama, meneladani sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dermawan kepada seorang tanpa pilah-pilih di bulan Ramadan melebihi angin yang bertiup sepoi-sepoi. Yang kedua, adanya orang-orang miskin yang memerlukan bantuan. Yang ketiga, untuk bisa berpuasa, sebagian orang harus terpaksa libur kerja. Orang ini tentu
Orang ini tentunya sangat layak untuk dibantu. Imam Syafi'i mengatakan, kusukai agar seorang muslim itu makin dermawan di bulan Ramadan dalam rangka meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang memerlukan bantuan di bulan Ramadan untuk memenuhi kebutuhannya, dan banyak orang sibuk puasa dan sholat sehingga harus libur kerja. Itu adalah mukhtasar Kitab karya Al-Muzani halaman 89 dan Al-Ma'rifah Beirut. Lanjut yang lain, doa dari malaikat bagi yang berinfak. Masya Allah, berinfak ini doa dari malaikat bagi yang berinfak. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa juga, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah, ya, bagi yang pelit gitu ya, memberi nafkah. Itu hadis Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010. Dan keistimewaan, ini judul lain, keistimewaan 10 hari terakhir Ramadan. Ini Anda perhatikan ya, ini keistimewaan 10 hari terakhir. Nah, kita udah di dalam nih, kita sudah berada di dalam ini 10 hari terakhir nih. Keistimewaan terbesar yang terdapat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Malam tersebut istimewa karena ia lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan selanjutnya, artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam kemuliaan Lailatul Qadar itu. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Para malaikat dan Ruh Jibril turun dengan izin Rabb-Nya untuk mengurus setiap urusan keselamatan, setiap urusan keselamatan pada malam itu hingga terbit fajar. Oleh karenanya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih bersemangat untuk beribadah ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan di dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika masuk 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang, artinya bersungguh-sungguh di dalam ibadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk ibadah. Hadis Al-Bukhari. Beliau pun juga memotivasi umatnya untuk mencari Lailatul Qadar, terutama di malam-malam yang ganjil. Sebagaimana sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
komentar sedikit. Sekarang kita udah berada di tanggal 22 ya kalau tidak salah. Tanggal 22 berarti kita udah lewat tuh tanggal 21 ya, itu Lailatul Qadar kemungkinannya itu nggak tahu kita. Jadi sekarang kan tanggal 22 Ramadan. Kita raih yang nanti malam mulai tanggal 23 Ramadan. Ya, jadi masih ada stoknya gitu ya. Barangkali yang itu beruntung yang sudah melakukannya tadi malam tanggal 21. Nah, kalau misalkan kita masih ngejar-ngejar juga ya masih ada kesempatan 23, 25, 27, 29, masih ada 4 lagi. Mari kita coba perhatikan dan coba laksanakan. Nah, semestinya kalau tidak ada aral merintang kita mengadakan di sini. Itu karena memang keadaannya begini sih, keamanan kita mengenai penyakit segala macam jadinya semuanya itu agak terganggu betul-betul. Keberanian untuk mengadakan iktikaf juga ya melorot karena ya ketakutan gitu. Tapi walaupun begitu ya kita usahakan sisanya masih ada, mudah-mudahan aja dari sisanya itu kita masih bisa. Ya demikian yang penting-penting kita yang Abah bisa tangkap, bisa nemukan itu. Yang lain-lainnya mudah-mudahan nanti dari siapa lagi, tapi ini yang sedikit pun mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Terutama yang malam-malam ganjil ini ya, kita dapatkan itu 1000 bulan sama dengan kita beribadah 1000 bulan. Masya Allah. Jadi kita itu kerjaannya kayaknya tidak terlalu berat, akan tapi Allah menyiapkan bagi kita pahala yang sangat besar. Itulah keuntungan orang-orang Islam kita ya. Untuk menebus dosa, misalkan sudah terlalu banyak dosa, kita tebus aja dengan saum yang betul, terus laksanakan ini, insya Allah hilang, ketutup dosa-dosa kita. Demikian aja saudara-saudaraku, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dan kita bisa mencapai tujuan, yaitu tujuannya masuk surga, apalagi ya kita tujuan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.